Sayyid Muhammad mengarang salah sebuah kitab berjudul Mada fi Sya'ban. Ada apa di dalam bulan Sya'ban? Beliau memulai di dalam muqaddimahnya, fa inna syahra Sya'ban min al-ashhuril karimah wal mawasimil azimah wa huwa syahrun barakatuhu mashkurah wa khairatuhu ghafurah wa tawbah fihi min azamil ghanaim bis-salihah wa ta'a fihi min akbaril matajiril radihah. Fa inna syahra Sya'ban min al-ashhuril karimah. Bulan Sya'ban ini termasuk daripada bulan yang mulia, wal mawasimil azimah, dan termasuk musim ibadah yang sangat agung. Sebab kenapa? Di dalamnya wa huwa syahrul barakatuh mashkurah. Di dalam bulan Sya'ban ini banyak sekali keberkahan yang sangat mulia. Alhamdulillah, satu bulan berlangsung, kita telah melewati bulan Rajab, bulan yang penuh kemuliaan di dalamnya. Bulan yang dikatakan dalam Islam, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait kemuliaannya tentang jumlah daripada Ashhurul Hurum yang 4 tersebut. Sebagaimana yang telah kita bahas di bulan lalu, bulan Rajab ini ternyata di awal bulan Rajab baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua terkait sebuah doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami hingga dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Kita berharap dengan apa yang kita baca sejak bulan Rajab kemarin itu dapat menjadikan salah sebuah sebab kita dapat berjumpa di Ramadan tahun ini. Karena banyak orang yang sudah berjumpa di bulan Rajab, Sya'ban, ternyata di tahun yang sama dia tidak mendapati kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita banyak penuh harap, maka di dalam bulan Sya'ban ini tetap kita membaca terus doa tersebut. Cuma lafaznya memang sudah berbeda. Kalau kemarin kita meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Rajab pula, namun untuk saat ini kita hanya meminta keberkahan di dalam bulan Sya'ban berikut dengan bulan Ramadan. Dalam doa tersebut tentunya ini kan sudah memiliki keterkaitan antara 3 bulan yang berturut-turut. Karena tidak mungkin baginda Rasulullah SAW menyebutkan 3 bulan berturut-turut dalam satu untayan doa. Pasti di dalamnya terdapat makna yang tersirat. Artinya Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa antara Rajab, Sya'ban, dan Ramadan semua di dalamnya itu saling berkesinambungan, saling menguatkan satu sama yang lainnya. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, salah seorang ulama besar, mufti di zamannya yang berasal dari kota Seul, Hadramaut, Yaman. Beliau mengatakan bahwasannya man qama hurmata Rajab waffaqahullahu lil qiyami bi hurmati Sya'ban. Wa man qama hurmata Sya'ban waffaqahullahu lil qiyami bi hurmati Ramadan. Indahnya beliau mengatakan bahwa siapapun orang yang mampu untuk menghormati, memuliakan bulan Rajab, maka Allah akan tuntun dirinya untuk dapat menghormati bulan Sya'ban. Tidak sampai di situ. Siapa orang yang memuliakan, menghormati datangnya bulan Sya'ban, maka Allah akan tuntun dirinya untuk dapat memuliakan, menghormati bulan Ramadan. Maka di dalam bulan Sya'ban ini ada satu kitab yang ingin saya bahas. Ini kitab karya Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau salah seorang ulama besar, mufti di zamannya, pemuka agama yang banyak orang segani. Sayyid Muhammad mengarang salah sebuah kitab berjudul Mada fi Sya'ban. Ada apa di dalam bulan Sya'ban? Beliau memulai di dalam muqaddimahnya, fa inna syahra Sya'ban min al-ashhuril karimah wal mawasimil azimah wa huwa syahrun barakatuhu mashkurah wa khairatuhu ghafurah wa tawbah fihi min azamil ghanaim bis-salihah wa ta'a fihi min akbaril matajiril radihah. Fa inna syahra Sya'ban min al-ashhuril karimah.
Bulan Sya'ban ini termasuk daripada bulan yang mulia wal mawasimil azimah, dan termasuk musim ibadah yang sangat agung. Sebab kenapa? Di dalamnya wa huwa syahrul barakatuh masyhura. Di dalam bulan Sya'ban ini banyak sekali keberkahan yang sangat familiar. Berkah-berkah di dalam bulan Sya'ban ini sampai dikumpulkan oleh Sayyid Muhammad dalam satu kitab ini. Orang alim kalau bosan, kalau bahasa orang zaman sekarang gabut. Gabut ini orang kagak ngapa-ngapain, bingung ya. Orang alim bingungnya aja ngarang kitab. Ini kitab 150 halaman, bahas cuma terkait bulan Sya'ban. Judulnya Madza fi Sya'ban, ada apa di dalam bulan Sya'ban? Ini yang harus perlu kita ketahui. Wa khairatuhu mawfuwah, kebaikan di dalam bulan Sya'ban itu sangat berlimpah. Bahkan wa taubah fihi min azamil ghanaim salihah, orang yang bertobat di dalam bulan Sya'ban itu termasuk keuntungan yang sangat amat besar. Maka di dalam bulan ini Sayyid Muhammad mengumpulkan beberapa dalil dan beberapa hadis dari hadis ataupun Al-Quran terkait bulan Sya'ban. Satu di antaranya, ya karena di dalam kitab ini banyak sekali pembahasan, kalau kita kaji kitab ini mungkin 2 hari ke depan kita baru selesai. Ya, saking banyaknya. Cuma saya akan menukil beberapa pembahasan. Yang pertama adalah Raf'ul A'mal. Wa min mazaya syahri Sya'ban al-ma'rufah Raf'ul A'mal. Di antara kemuliaan di dalam bulan Sya'ban yang paling terkenal itu adalah pengangkatan sebuah amal seorang hamba. Wa huwa ar-raf'ul akbar wal awsa' wa qad ja'a dzalika fil hadits an Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahuma. Ada salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari jalur sahabat Usamah bin Zaid. Ketika itu beliau berkata kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asyhuri ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasul, aku tidak pernah menyaksikan melihat engkau melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan-bulan lain seperti aku menyaksikan engkau beribadah puasa di dalam bulan Sya'ban. Berarti ini menandakan bahwa di dalam bulan Sya'ban ini termasuk syahrul syiyam. Bulannya orang memperbanyak amal ibadah puasa. Lagi-lagi yang dipilih oleh baginda Rasulullah SAW adalah ibadah puasa. Sama seperti kemarin di dalam bulan Rajab, Rasulullah memperbanyak ibadah di dalam bulan Rajab itu dengan memperbanyak ibadah puasa. Maka ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat semacam itu, beliau menjawab, "Dzaka syahrun yughfalun nasu 'anhu baina Rajab wa Ramadan." Ini bulan Sya'ban merupakan bulan di mana banyak manusia yang lalai terhadap bulan tersebut. Bulan yang jatuh di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kenapa kok orang banyak yang sekali lalai? Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW sebutkan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu merupakan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sudah seyogianya dalam bulan Allah biasanya memang manusia itu berbondong-bondong untuk berusaha mendapati rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan berbagai macam bentuk amal ibadah. Akhirnya kemarin di dalam bulan Rajab, karena mereka menganggap bahwa ini dalam bulan Rajab ini merupakan ajang buat kita semua berlomba-lomba supaya dapat menyongsong datang di bulan suci Ramadan mendatang. Karena sudah kita pahami, orang kalau sudah biasa berpuasa di dalam bulan Rajab, maka bakal enteng dia puasa di dalam bulan Sya'ban. Orang puasa dalam bulan Sya'ban bakal enteng dia melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Begitupun dengan amal kebaikan lainnya. Baca Al-Quran sejak mulai bulan Rajab supaya nanti bulan Sya'ban bahkan sampai bulan Ramadan bakal enteng dia beribadah membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Tapi pada kenyataannya Rasulullah mengatakan syahrul yughfalun nasu 'anhu baina Rajab wa Ramadan. Banyak orang yang lalai di dalam bulan Sya'ban. Karena sebagian besar dari manusia itu menganggap, oh kemarin gue udah puasa di bulan Rajab.
Entah bulan depan nih Ramadan gue puasa lagi. Nah ini bulan Syawal gue break dulu dah, gue libur dulu, bahasanya begitu. Banyak orang mengistirahatkan dirinya supaya bisa masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan fresh kembali. Ternyata ketika Rasulullah mengutarakan hal semacam itu, beliau juga menyampaikan bahwa ada hal yang sangat disayangkan seandainya ini kita lewati. Kata beliau, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-'amal la rabbil 'alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa nasr. Kata Rasulullah, padahal di dalam bulan Sya'ban ini termasuk bulan di mana setiap amalan ibadah hamba Allah Subhanahu wa taala itu akan diangkat, ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa nasr. Aku sangat bahagia, aku sangat cinta, kata Rasulullah, apabila setiap amalan ibadahku ditampakkan di hadapan Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Maka yang perlu kita cermati, bahwa dalam redaksi hadis tersebut, ini memberikan sebuah pesan kepada kita, bahwa setiap amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Muharram, bulan Safar, dan bulan-bulan lainnya kemarin itu ketika kita kerjakan pasti tentunya akan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal dalam bulan kemarin kita membaca Al-Qur'an. Setiap orang membaca Al-Qur'an, satu huruf dia baca Al-Qur'an, maka Allah akan berikan 10 kali kebaikan. Karena berdasarkan hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah melalui jalur riwayat Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa radhah, beliau mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, siapa orang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, maka dia akan mendapati satu kebaikan. Wal hasanah bi 10 amsalha. Satu kebaikan tersebut akan dikali lipatkan oleh Allah menjadi 10 kali kebaikan. Kita baca alif lam mim itu berapa huruf? 3 huruf. 3 huruf tersebut sekali kita baca kita dapat 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim. Baca basmalah bismillahirrahmanirrahim berapa huruf tuh? 19 huruf. Baca bismillah 190 kebaikan. Itu baru baca basmalah. Bagaimana kita baca satu juz, satu surah, satu juz, bahkan satu Al-Quran, satu kali khatam kita baca. Ribuan kebaikan, jutaan kebaikan kita dapati. Nah itu tercatat ketika kita kerjakan di bulan-bulan selain bulan Sya'ban. Memang sudah pada kenyataannya seperti itu, bahkan nanti akan ditampakkan ketika di akhir atau dia menghisab, dia kiamat, dia menghisab ketika waktunya seorang hamba itu diperhitungkan segala amalan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam penghujung surah Az-Zalzalah disebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun orang yang mengerjakan suatu kebaikan atau kejahatan sedikit pun, sekecil apapun dia kerjakan, maka akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di akhirat. Bahkan dipertegas oleh Allah di dalam surah Al-Isra ayat 46, Allah mengatakan, "Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra kitabak," ini pegang catatan kitab ente baca itu kitab tersebut. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Semua yang tercatat di dalam kitab tersebut itu berdasarkan amal perbuatan yang ente perbuat, itu akan menjadi pertanggungjawaban ente ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kecil, yang besar akan dicatatkan oleh Allah tanpa terlewati sedikit pun. Mungkin kalau kita ingat ya ibadah atau kemaksiatan yang kita perbuat 1 hari kemarin, tapi 1 tahun kemarin, bahkan puluhan tahun yang sudah lalu, kita mungkin tidak akan ingat. Tapi semua tidak akan ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal ibadah yang kita kerjakan itu tercatat. Nanti akan ditampakkan ketika di akhir-akhirat. Ya. Tapi berbeda dengan bulan Sya'ban, seorang yang melakukan amal ibadah bukan hanya sekedar dicatatkan oleh Allah,
tapi juga Allah perintahkan kepada para malaikatnya untuk menyebutkan, menyetorkan segala apa yang disaksikan oleh para malaikat ketika melihat para manusia sedang melakukan segala sesuatu. Maka nanti di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah disebutkan oleh Al-Imam Qala Al-Mundhiri fi Targhib. Imam Mundhiri menyebutkan hadis tersebut di dalam kitabnya At-Targhib wa rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Begitu juga dengan Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya. Beliau menyebutkan salah sebuah hadis dari Rasulullah. Malaikatul laili wa malaikatul nahari fi salatil fajri wa salatil asri. Fayajtami'una fi salatil fajri fatas'udu malaikatul laili wa tathbutu malaikatul nahar. Jadi ada para malaikat malam, ada malaikat siang. Mereka fi salatil fajri wa salatil asr, dalam salat subuh dan salat asar mereka itu berkumpul dalam satu tempat, dalam satu waktu mereka berkumpul. Fatas'udu malaikatul laili wa tathbutu malaikatul nahar fi salatil fajri. Ketika waktu salat subuh mereka berkumpul, kemudian malaikat yang menjaga malam dia naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang jaga siang tetap menetap di tempat tersebut. Begitupun sebaliknya, fayajtami'una fi sholatil 'asr fatas'udu malaikatul nahar wa tathbutu malaikatul lail. Nanti waktu asar, malaikat yang jaga siang dia gantian naik ke atas menghadap Allah, yang malaikat malam turun ke bawah. Jadi jangan kira orang kita doang yang kerjanya sip-sipan. Ya, kita kerja di dunia sip-sipan. Ternyata para malaikat juga begitu, butuh waktu rehat. Ya, kongko dulu dia, ngopi dulu. Nah, itu malaikat sip-sipan, yang jaga malam turun, ya, yang jaga malam naik, yang jaga siang turun. Nah, ketika mereka naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sebuah hadis ini dikatakan fayas'aluhum rabbuhum kaifa taraktum ibadi. Para malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai para malaikatku, bagaimana kondisi hambaku saat engkau tinggalkan mereka?" Para malaikat mengatakan, "Atainahum wa hum yusallun, wa taraknahum wa hum yusallun." Kata para malaikat, "Ya Allah, kami datang turun menghadap mereka, menyaksikan mereka sedang melaksanakan sholat. Dan ketika kami ingin tinggalkan mereka, menghadapmu, kami juga menyaksikan bahwa mereka sedang melaksanakan sholat." Artinya dalam hadis ini dapat kita simpulkan, ternyata di dalam bulan Sya'ban, setiap amal manusia itu disetorkan di hadapan Allah, disebutkan di hadapan Allah. Para malaikat naik, "Ya Allah, si fulan lagi ngaji. Ya Allah, si fulan lagi baca Al-Quran. Ya Allah, si fulan lagi puasa. Ya Allah, si fulan lagi sholat sunnah." Begitu banyaknya amalan ibadah kita disebutkan di hadapan Allah, itu sangat menjadikan kita merasa senang, bangga. Jangankan disebutkan di hadapan Allah, kita punya amal kebaikan, satu kebaikan disebutkan di hadapan banyaknya manusia. Dalam masjid diumumkan, "Wahai jamaah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas donasi yang disampaikan oleh Bapak Fulan bin Fulan dengan nominal 500 juta untuk pembangunan masjid." Wah, senang dia disebutkan di hadapan banyak orang. Nominalnya disebut, namanya disebut, apalagi dalam sosial media saat ini itu udah banyak seringkali kebaikan-kebaikan orang ditampilkan di dalam sosial media. Senang mereka, banyak orang menyaksikan. Itu disaksikan oleh manusia, disebutkan di hadapan manusia. Ini bagaimana kalau seandainya disebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka sesungguhnya kita akan sangat amat senang, luar biasa kita senang. Kemudian di samping itu, dengan banyaknya perintah kebaikan yang diperintahkan oleh Allah untuk kita kerjakan di dalam bulan Sya'ban ini, maka akibat dengan kebaikan yang kita kerjakan itu, ya, di dalam kitab Al-Manhajus Sawi terdapat salah sebuah pembahasan tentang fi thamaratil a'mali shalihah, buah hasil yang seorang dapati daripada balasan amal perbuatan baik yang dia pernah lakukan dalam hidupnya. فَمِنْهَا مَحَبَّةُ اللَّهِ تَعَالَى لِلْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. Di dalam surah Maryam ayat 96, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat
setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa 'amilus shalihat dan melakukan amal kebaikan, sayaj'alu lahum ar-rahman wudda, maka Allah akan tanamkan di dalam hatinya itu wudda. Apa yang dimaksud dengan wudda? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahuma wudda ay yuhibbuhumullah wa yuhabbibuhum ila ibadihi. Jadi yang dimaksud dari wudda itu ketika ada orang beriman melakukan amal soleh, Allah tanamkan wudda di dalam hatinya, artinya Allah mendatangkan kecintaan terhadap hamba tersebut dan Allah akan menjadikan setiap hamba-hamba yang lainnya untuk dapat mencintai hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan amal kebaikan tersebut. Ini menjadi suatu akibat yang sangat berpengaruh positif bagi kehidupan kita. Kalau seandainya kita sudah dicinta sama Allah, orang kalau sudah dicinta berarti Allah memperhatikan hamba tersebut, dan ketika Allah perhatikan hamba tersebut, maka Allah jadikan hamba tersebut itu menjadi hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang sudah mendapati kecintaan dari Allah, kemudian Allah menjadikan hamba-hamba yang lainnya turut mencintai orang tersebut. Hidup penuh kebahagiaan, hidup penuh ketenangan. Orang di sekeliling kita pada senang sama kita, orang di sekeliling kita pada cinta kepada kita. Ini menjadi satu tanda yang menjadikan diri kita ini menjadi sabab masuknya kita itu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolongkan daripada hamba tersebut. Amin. Kemudian selain itu, di dalam bulan Sya'ban ini yang disebutkan oleh Imam As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, yang kedua poinnya adalah la ilaha illallah. Wa yanbaghi lil muslimi an yagtanima al-awqat al-mubarakah wal azminah al-fadilah wa khususan syahr Sya'ban wa lailatul nisfi minhu bil istighfar fiha min al-ishtighal bi kalimati syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa yanbaghi lil muslim an yagtanima al-awqat al-mubarakah. Seyogianya, sebaiknya bagi setiap muslim itu memperhatikan dan juga memanfaatkan waktu-waktu al-mubarakah yang penuh keberkahan di dalamnya. Wal azminatul fadilah, dan masa yang memiliki keutamaan di dalamnya. Wa khususan syahr Sya'ban wa lailatul nisfi minhu. Termasuk di antara waktu yang mulia yang penuh keberkahan di dalamnya adalah bulan Sya'ban dan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban. Kita manfaatkan dengan apa? Yang pertama, beliau pesankan kepada kita bil istighfar fiha minal ishtighal bi kalimat syahadah, dengan kita memperbanyak membaca kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini sering-sering ini kita baca di dalam bulan Sya'ban. Tujuannya untuk apa? Fahiya babud dukhul fil Islam. Pertama, dikatakan kalimat syahadah adalah kunci utama seseorang itu bisa masuk ke dalam agama Islam. Wasullamul wiqayah lil iman, dan ini merupakan satu penjagaan terhadap keimanan kita supaya iman kita tidak goyah. Maka dengan kita membaca kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dikatakan wahya mafatihus samawati wal ardh bal mafatihul jannah wahya allati tamna'ul ibad min sakhatillahi ta'ala wa tu'minhum min 'adabih. Ini merupakan kunci langit dan bumi. Bahkan dikatakan kalimat syahadah merupakan kunci mafatihul jannah, kunci-kuncinya surga. Maka tidak ada satupun manusia yang dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dia memegang kunci kalimat syahadah. Orang kafir nggak pernah bersyahadat. Hamba Allah Subhanahu wa taala walaupun dia hidupnya dalam kegelapan, walaupun hidupnya sering berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua tetap akan dijamin masuk ke dalam surga disebabkan dia memegang kunci surga tersebut. Apa? Kalimat syahadah. Ada orang nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, hidupnya penuh dengan kemaksiatan, tapi tetap Allah jamin dirinya masuk ke dalam surga. Disebabkan apa? Kalimat syahadah la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah. Dia pernah meyakini di dalam hatinya bahwa dia pernah beriman kepada Allah dan Rasulullah. Tapi ada sebaliknya, orang kafir banyak melakukan amal baik, kebaikan yang ditunaikan itu bahkan mengalahkan kebaikan yang ditunaikan oleh orang muslim. Tapi sebab dia tidak pernah bersyahadat, maka tetap akan dijamin masuk ke dalam api neraka. Karena apa? Tidak ada potensi bagi dia. Bahkan Allah sebutkan waqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Orang kafir banyak melakukan kebaikan di dunia, tapi segala bentuk kebaikan yang dia tunaikan Allah jadikan faja'alnahu haba'an manthura. Allah jadikan ibarat seperti debu-debu yang berterbangan. Debu kalau masih nempel, dia kata cuma satu, itu masih bisa dapat ditimbang Pak. Tapi kalau debunya sudah terbang semua, apa yang bisa ditimbang? Maka tidak ada satupun sedikit pun dari amal kebaikan yang dapat menyelamatkan dirinya. Kita masuk surga bukan karena sebab amal. Banyak orang puluhan tahun ibadah, ratusan tahun ibadah, tapi pada akhirnya tidak masuk surga. Lantaran apa? Tidak mendapati rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal baik kita bukan menjadi penyebab kita masuk surga, tapi ada potensi buat kita. Jangan salah nih. Saya bilang seperti ini, besok pada harus sholat. Nah, kalau begitu, ini amal baik yang kita kerjakan menjadi potensi sebab kita mendapati rahmat. Rahmat itulah yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, waqad jaa fi fadlihi ahaditsun katsirah. Minha ma jaa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu 'ala Nabi Muhammad. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dari baginda Rasulullah SAW, jaddidu imanakum. Kata Rasulullah, beliau memerintahkan kepada kita, perbaharuilah keimanan kalian. Kita sudah puluhan tahun beriman kepada Allah dan Rasulullah, tapi tidak ada satupun dari kita mungkin ya kita merasa kita tidak pernah memperbarui keimanan kita. Maka para sahabat ketika itu bertanya dengan Rasulullah, kaifan nujaddidu imanana? Bagaimana nih kita memperbaharui keimanan kita wahai Rasul? Qala aktiru min qauli la ilaha illallah. Kata Rasulullah, perbanyaklah kalian membaca kalimat la ilaha illallah. Kita sering baca kalimat la ilaha illallah dalam tahniah, kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi apa pernah dalam hati kita merasakan kekhusyuan pada saat kita membaca kalimat la ilaha illallah sehingga dapat menggetarkan hati dan jiwa kita? Kita sering baca, tapi dengan seringnya kita baca belum tentu dapat memperbaharui keimanan kita. Bagaimana caranya kita memperbaharui? Ketika kita baca, kita hayati, kita nikmati la ilaha illallah. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Hati merasakan kekhusyuan yang begitu dalam sehingga hati tergetar. Maka orang kalau biasa memperbanyak la ilaha illallah sampai dia khusyuk, itu biasanya orang-orang tersebut itu tidak lagi akan dia terdengar hal-hal yang berbau dunia. Ada orang manggil, dia lagi baca la ilaha illallah, lagi anteng aja. Mau kebakaran sekalipun kagak bakal dia hiraukan. Wa fi riwayatin laisa 'ala ahli la ilaha illallah wahsyatun 'inda al-maut wa 'inda al-qabr. Dalam sebuah riwayat disebutkan walaisa 'ala ahli la ilaha illallah, tidaklah bagi orang yang senantiasa mendawakan bacaan kalimat la ilaha illallah wahsyatun 'inda al-maut wa 'inda al-qabr. Dia tidak akan pernah merasakan kesepian di saat waktu dia wafat dan juga di dalam kubur. La ilaha illallah. Orang baca la ilaha illallah dalam kubur sampai menunggu kiamat, ketika sampai dibangkitkan yaumul ba'tsah, sampai dibangkitkan oleh Subhanahu wa Ta'ala dari alam kubur, dia tidak akan pernah merasakan kesepian. Orang kalau sudah tidak pernah merasakan kesepian di dalam kubur sudah nikmat. Kita kan hidup di dalam kubur sama di atas kubur. Di dunia ini kita hidup lebih lama mana Pak? Lebih lama di dalam kubur. Rasulullah hidup usia berapa tahun? 63 tahun. Dalam riwayat sebagian dikatakan 65 tahun. Yang paling mu'tamad 63 tahun Rasulullah hidup di dunia. Tapi sudah berapa ratus tahun Rasulullah hidup meninggalkan kita, beliau hidup di dalam kubur.
Begitu lama Rasulullah hidup di dalam kubur. Bahkan Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadisnya, amalu ummati ma baina sittin ila sab'in. Kata Rasulullah, rata-rata umur usia umatku itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun lamanya. Wa qad yatajawaz zalik. Kata Rasulullah, sedikit dari mereka yang melewati sampai dari atas 70 tahun. Ada orang usia sampai 100 tahun ada, tapi jarang. Jangankan 100 tahun, 80 tahun aja jarang. 60, 70 lewat mereka udah wafat. 60, 70 tahun malam dan injak 60 udah wanti-wanti kita. Udah wanti-wanti. Ya, 60 sampai 70 tahun. Bukan kita ngomong karena kita merasa muda, oh mati masih jauh, karena kita masih muda. Enggak begitu. Kadang ada engkongnya udah sakit-sakitan, udah tua renta, cucunya seger bugar, mati juga ada. Mati ngacak, kita nggak tahu. Kembali lagi, dengan kita membaca kalimat la ilaha illallah, maka dikatakan dalam sebuah hadis rawat Tabrani an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ma'qil bin Yasar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, likulli syai'in miftah wa miftahus samawati la ilaha illallah. Ngomong ngaji loh. Wah, mau ngaji deh. Suka angin. Bunting tuh bunting. Likulli syai'in miftah. Setiap segala sesuatu itu mempunyai kunci. Wa miftahus samawat, dan kunci terbukanya langit kalimat la ilaha illallah. Ketika lagi keadaan susah, butuh segala apa yang kita butuhkan, kita kan kembalinya kepada siapa? Kepada Allah. Kita buka pintu jalur langit. Kita sudah merasa sempit, dunia merasa menyudutkan kita semuanya, hampa, dililit begitu banyak utang, masalah bertubi-tubi tidak terselesaikan. Kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka pintu langit dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah. Kita buka jalur langit. Kita minta kepada siapa? La ilaha illallah. Kemudian dalam bulan Sya'ban yang terakhir, ya karena sudah mau waktu salat Isya, di dalam malam Sya'ban disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki ini mengutip, waqad warada fi fadliha ahaditsun katsiratun muta'addidah wa hiya la takhlu min dha'fin aw inqita'. Ada banyak hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan keutamaan bulan Sya'ban. Tapi Al-Imam Sayyid Muhammad ini begitu objektif, beliau sebagai seorang ulama, pakar ahli hadis, beliau selalu menyebutkan bahwa memang keutamaan hadis tentang Sya'ban sebagian ada yang dhaif, sebagian ada yang munqati'. Karena kalau kita lihat nih, nanti di malam nisfu Sya'ban biasanya orang banyak ramai-ramai kumpul, kemudian ada sebagian kelompok mengatakan, tuh orang ngapain pada ngumpul-ngumpul malam nisfu Sya'ban, emang ada dalilnya? Emang boleh itu ngumpul begitu? Emang Rasulullah pernah ngumpul begitu? Bid'ah. Waduh, orang kalau bicara bid'ah udah serem banget udah. Ya, ini sekelompok ya tetangga kita yang dikit-dikit suka membid'ahkan. Wah, ini malam nisfu Sya'ban bid'ah. Mungkin ada nih sebagian dari orang-orang kampung kita. Ya, ciri-cirinya sudahlah paham. Ya, ciri-cirinya sudah paham, kita ketahui. Ngapain malam nisfu Sya'ban kita kumpul? Oh, nggak boleh bid'ah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan, nggak ada dalilnya. Ternyata Sayyid Muhammad beliau membalas dengan sebuah dalil, walaupun ini dalil dhaif atau munqati'. Ini cabang daripada hadis dhaif. Kalau kita bahas terkait ilmu mustalah hadis panjang itu. Ya, apa perbedaan antara hadis sahih, dhaif, munqati', hasan, ya, kemudian banyaklah. Salah satu di antaranya hadis dhaif ini hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah. Tapi begitu pun hadis itu lemah, tetap sebagian ulama mengatakan boleh kita amalkan di fadhailil a'mal. Boleh selagi hadis tersebut baik. Maka dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Sayyid Muhammad Al-Maliki,
Akhraj at-Tabrani wa Ibnu Hibban an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Ibnu Hibban dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allah ila jami'i khalqi lailatan nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqi illa al-musyrikin aw musyahid." Kata Rasulullah, "Yattali'u Allah ila jami'i khalqi." Allah Subhanahu wa taala itu akan menyaksikan, memandang kepada seluruh makhluknya lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Di malam tersebut fayaghfiru li jami'i khalqi. Apa konsekuensinya? Orang kalau sudah dapat pandangan rahmat dari Allah, maka Allah otomatis akan mengampuni setiap dosa daripada hambanya tersebut. Illa musyrikin aw musyahid, kecuali bagi mereka yang berbuat syirik. Kita sudah tahu syirik itu apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah. Aw musyahid, atau kelompok musyahid. Musyahid itu diartikan oleh Sayyid Muhammad, wal musyahid munafiqun syarrirun yab'atu syika wa yuqidu nar al-adawah bainal mutahabbi. Kata Sayyid Muhammad, musyahid adalah munafiqun, orang yang munafik, syarrir, bengis, jahat luar biasa. Yab'atu syika, yang senang untuk memecah belah umat Islam. Wa yuqidu nar al-adawah bainal mutahabbi, orang yang suka menyalakan api kemarahan di antara orang-orang yang sudah saling cinta. Kita ini udah mutahabbi, kita sudah saling cinta, kita sering mengajak, ayo kita saling berbuat kebaikan. Kita sudah anteng banget, kita sudah pada senang berjamaah, sholat berjamaah, kita sudah senang hadir majelis ilmu, kita sudah senang untuk mengajak teman-teman kita atau sobil haq atau sobil mengingatkan, memberikan wasiat dalam kebaikan dan kebenaran, kita sudah saling senang. Tiba-tiba ada satu kelompok disebut musyahid, dia memecah belah umat Islam. Senang mereka memprovokasi. Oh, ngapain ente datang ke sana? Apa yang ente dapat di sana? Sebagai kelompok mengatakan lagi, lu ngapain ke sana? Mending kemari. Orang ngaji di sana silahkan, orang ngaji di sini silahkan, orang mau jamaah di sana di sini silahkan. Gak usah kita menyalakan api kemarahan. Pakai sebut-sebut, oh di sana ada si fulan, ini si fulan begini-begini dulu segala macam, disebut, timbul kemarahan dalam diri. Ini orang musyahid, munafik, orang yang juga musyrik, tidak akan mendapati pandangan rahmat Allah yang menyebabkan diri itu mendapati ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, ini hadis sangat sahih, diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim. Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis fa yughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Jadi di waktu hari Kamis dan hari Senin dan hari Kamis itu pintu-pintu surga itu terbuka. Likulli 'abdin, untuk para hamba Allah Subhanahu wa taala, la yusyriku billahi syai'an. Kemudian fa yaghfiru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an, Allah akan mengampuni para hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali kata Rasulullah, apabila ada seseorang di antara saudaranya dengan dia itu terdapat syahna. Syahna apa? Tadi musyahid, orang yang suka memecah belah umat. Fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Rasulullah mempertegas 3 kali. Tunggu nih, ya, tangguhkanlah kedua orang ini sampai mereka saling berdamai. Rasulullah menyebutkan kalimat itu 3 kali. Damai, damai, damai. Lu kalau mau masuk surga, damai udah. Jangan menyudutkan api kemarahan di antara manusia.